Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Pekalongan menutup pelayanan perpajakan yang dilakukan langsung atau offline dan beralih ke pelayanan online guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Wajib pajak tetap dapat menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan maupun SPT masa melalui sarana pelaporan elektronik atau online. Untuk penyampaian SPT tahunan melalui e-filing atau e-form di laman www.pajak.go.id. Sementara untuk pelaporan SPT masa dapat dikirim melalui pos tercatat. Andreas Joko Putranto, Kasih Pengawasan 6 KPP Pratama Pekalongan mengungkapkan, kebijakan tersebut diambil dengan terlebih dahulu menyesuaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh daerah tempat di mana kantor pelayanan pajak itu berada. Seperti penetapan tingkat level PPKM yang akan berpengaruh terhadap jumlah karyawan work from home maupun work from office. Dari awal pandemi mulai berlangsung, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang timbul, baik eksternal misalnya pemerintah daerah ataupun internal melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, kami menyesuaikan dengan kebijakan yang dibuat atau diterbitkan oleh daerah tersebut. Misalnya ketika di Kota Pekalongan statusnya merah, maka kami harus menyesuaikan jumlah pegawai yang masuk tidak melebihi berapa orang. Ketika kuning atau orange kita juga harus menyesuaikan jumlah pegawainya. Ketika statusnya menjadi hijau, maka kita boleh 100% masuk untuk memberikan pelayanan secara tatap muka di kantor. Di kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama Pekalongan sendiri selalu terlihat sepi sejak perubahan sistem pelayanan ini diterapkan untuk sementara, terhitung sejak awal pandemi. Nyaris tidak terlihat aktivitas pelaporan maupun pelayanan yang dilakukan secara tatap muka. Semuanya beralih ke sistem online. Namun demikian tetap terlihat kesibukan beberapa staf KPP Pratama yang bertugas untuk memproses tumpukan laporan dan surat-surat yang masuk ke sistem. Dapat kita jumpai bahwa ada beberapa kawan yang masih melaksanakan tugas di tempat pelayanan terpadu. Nah, bukan berarti mereka saat ini menerima tatap muka dengan para wajib pajak. Namun mereka memproses laporan-laporan atau surat-surat yang masih dikirimkan melalui pos atau ekspedisi. Jadi ketika wajib pajak mengirimkan surat atau laporan, bukan berarti kami membiarkannya atau mengabaikannya. Namun kami akan tindak lanjuti, kita administrasikan, kita proses, dan kita kirimkan ke pihak-pihak terkait yang berwenang untuk mengadministrasikan atau menjawab surat tersebut. Ini adalah bagian yang kami lakukan untuk melayani dan merespons wajib pajak yang melakukan komunikasi melalui WA. Jadi petugas kami di sini memproses apa yang ditanyakan tersebut, menjawab dan mendistribusikan jawaban tersebut kepada yang bersangkutan. Nah, selain dari WA, para petugas juga menerima konsultasi atau pertanyaan yang disampaikan melalui email. Dan di sini petugas dari TPT ini akan membuka dan menjawab email-email yang disampaikan oleh para wajib pajak tersebut. Andreas menghimbau kepada masyarakat atau wajib pajak untuk menggunakan layanan yang telah disediakan secara online melalui www.pajak.go.id. Jenis layanan daring itu mencakup pelayanan penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT dan perubahan data nomor telepon dan email wajib pajak. Lalu pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP, EPHTB, dan layanan validasi surat setoran pajak atau SSP, serta pajak penghasilan atau PPH. Termasuk di dalamnya pendaftaran insentif pajak yang telah disediakan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Yaya Ahmad, Batik TV melaporkan.